Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama saya Nanda di Bangkalan News. Warga desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal, keluhkan aktivitas pemotongan kapal yang membuat warga sesak nafas. Meski telah melaporkan ke Pemda dan DPRD setempat, namun aktivitas pemotongan kapal tetap berlangsung tanpa ada yang berani menutupnya. Berikut liputannya. Aktivitas pemotongan bangkai kapal di perairan Pelabuhan Kamal mendapatkan keluhan dari warga desa Tanjung Jati. Pasalnya, asap yang ditimbulkan dari pemotongan besi kapal membuat warga setempat mengalami sesak nafas. Selain asap, serpihan debu besi dan juga oli sangat mencemari lingkungan, apalagi lokasi pemotongan kapal berhadap-hadapan dengan bangunan sekolah SD. Sehingga banyak siswa yang mengeluh sesak nafas pada saat mengikuti proses belajar di kelas. Salah satu tokoh masyarakat desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal, Sudiono menyatakan, pihaknya beserta warga desa setempat sudah melaporkan ke pemerintah daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahkan beberapa pejabat pemerintah setempat melakukan sidak dan menyatakan tidak memiliki izin operasi. Namun kenyataannya, perusahaan pemotongan kapal tetap beroperasi tanpa ada yang berani menutupnya. Sudiono beserta warga berharap agar lokasi pemotongan kapal segera dipindah atau ditutup. Karena warga khawatir sesak nafas yang ditimbulkan dari asap pemotongan kapal akan berdampak kepada kesehatan warga di kemudian hari. Pemotongan itu jangan sampai melebihi dari 3 kan. Sudah, jadi ketentuan sudah itu. Nomor 2-nya tidak boleh dekat dengan sekolahan dan masjid. Maksimum 30 meter ke timur dari makam keramat itu. 30 meter ke timur. Ternyata sampai sekarang nggak dijalankan itu. Semua itu mentah. Jadi kapal tetap jalan terus sampai ada 29 kapal terpotong semua di situ. Jadi ya polusinya sudah jelas. Akhirnya ya semua rumah itu ditutup semua sampai masjid itu sendiri kotornya minta ampun. Harapan kedepannya untuk pemotongan kapal ini seperti apa? Ya kalau menurut saya pribadi secara ya sebenarnya harusnya nggak ada. Kalau saya pribadi, masalahnya itu sudah jelas mengganggu. Dan keduanya kita usulkan ke yang lebih atas, ternyata yang mentah. Soalnya yang di atas sudah diselesaikan semua, ada yang tidak tahu siapa yang selesaikan. Ternyata ya dari pihak atasnya nggak ada tindakan sama sekali. Berarti masyarakat tidak bisa melakukan apa-apa? Masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tidak ada ganti rugi ataupun bantuan dari pihak-pihak itu? Ya kalau dulu tuh ada dibentuk satu grup tim 11 namanya itu. Itu ada. Dulu tiap tahun itu yang terdampak di paling depan sampai ada tiap 1 tahun sekali dikasih ya istilahnya apa? Istilahnya ganti apa? Bukan ganti rugi itu namanya. Hanya sekedar dikasih cuman beras saja 5 kilo sama apa itu yang seharga 50.000 lah kalau enggak keliru. Dulu. Sekarang saya nggak tahu sekarang. Saya sudah malas sudah. Mau datang ke balai desa itu seakan-akan ya percuma aja. Tim Bangkalan News melaporkan.